Halo Sobat Ruang Craftku, jumpa lagi dengan saya Lisa Tiani. Hari ini saya akan sharing tips dan trik memilih dan memadupadankan kain. Mungkin dari kalian ada yang masih bingung atau galau dalam memilih dan memadupadankan kain. Bahkan ada yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memilih kain. Di buku ini sebenarnya sudah dijelaskan secara singkat tips dan triknya. Nah, ini dia. Tetapi di video kali ini saya akan coba jelaskan lebih detail lagi. Bagaimana tips dan triknya? Kita simak sesaat lagi. Oke, tips yang pertama. Pisahkan kain ke dalam kelompok-kelompok warna. Di sini saya sudah menyediakan beberapa contoh kain dengan aneka motif dan warna. Tips yang pertama yaitu pisahkan kain ke dalam kelompok-kelompok warna. Misalnya kelompok warna biru, hijau, pink, dan seterusnya. Oke, kita mulai ya. Pertama kita akan mengelompokkan kain warna biru. Seperti ini, kita ambil kain yang berwarna biru, kita kelompokkan, lalu kita kelompokkan warna hijau, pink, dan terakhir kelompok warna orange. Nah, jadi di sini kita mempunyai kelompok warna biru, hijau, pink, dan oranye. Mengapa kita mengelompokkan kain seperti ini? Agar kita mudah saat membutuhkan warna-warna tertentu dan juga terlihat lebih rapi, bukan? Tips yang kedua, susun kain berdasarkan tingkat kecerahannya. Setelah kita mengelompokkan kain ke dalam kelompok-kelompok warna, langkah berikutnya adalah kita susun atau atur kain-kain ini berdasarkan tingkat kecerahannya atau gradasinya. Kita bisa menyusun dari gelap ke terang atau sebaliknya. Kita ambil contoh seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita menyusunnya dari gelap ke terang atau sebaliknya. Mengapa kita lakukan hal ini? Agar kita mudah melihat gradasi warna dari koleksi kain-kain kita. Alasan lainnya, agar kita mudah saat membutuhkan kain gelap dan terang. Tips yang ketiga, padukan warna berdasarkan tingkat kekontrasan atau perbedaan terang gelapnya. Atau untuk lebih mudahnya, padukan warna gelap dengan warna terang. Contohnya seperti ini. Ini adalah kain warna gelap dipadukan dengan warna terang. Contoh lainnya seperti ini. Jangan memadukan warna gelap dengan gelap atau terang dengan terang. Ini adalah contohnya ya, perpaduan kain gelap dengan gelap. Terlihat kurang menarik karena tidak ada perbedaan warna yang signifikan. Begitu juga dengan yang ini, terang dengan terang, terlihat kurang menarik. Lalu bagaimana mencari padanan warna yang tidak senada? Oke, sebelumnya kita sudah membahas ya contoh mencari padanan kain yang masih senada, misalnya biru tua dengan biru muda. Lalu bagaimana cara mencari padanan warna yang tidak senada, misalnya biru dengan warna lain. Nah, kalian bisa menggunakan bantuan roda warna seperti ini, atau buku panduan kombinasi warna dari Ruang Craftku. Dalam buku panduan ini sudah diberikan saran kombinasi warna, misalnya kuning dengan pink, kuning dengan ungu, dan seterusnya. Cara penggunaan roda warna juga sudah dijelaskan di video saya sebelumnya, tapi di sini saya coba jelaskan lagi secara singkat ya. Misalnya kita ingin mencari padanan dari warna merah. Kita arahkan panahnya ke warna merah, kemudian kita tarik garisnya, dan ternyata ia mengarah ke warna hijau. Ia juga mengarah ke warna biru kehijauan, dan hijau kekuningan.
Warna merah juga cocok dengan warna kuning dan cocok juga dengan warna biru. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya berjudul Color Wheel atau buku panduan. Tips keempat, jangan gunakan kain bermotif besar dan banyak area kosongnya. Biasanya kain jenis ini terdapat pada kain spray. Coba kalian perhatikan, motif daun dan bunganya cukup besar bila dibandingkan dengan tangan saya. Area kosongnya juga cukup banyak. Mengapa sebaiknya tidak digunakan? Karena kemungkinan kita mendapatkan area kosong saat memotong cukup besar. Contohnya seperti ini. Misalnya kita akan memotong kain sebesar 10 x 10 cm. Maka lihat, kita akan mendapati area yang kosong dengan motif yang nanggung atau motifnya sedikit. Nah, seperti ini contohnya. Atau seperti ini, terlalu besar. Hal ini menyebabkan hasil patchwork kita nantinya menjadi kurang bagus. Ini contoh lainnya ya. Nah, area kosongnya cukup besar. Jadi sebaiknya gunakan kain bermotif kecil yang tersebar merata. Contohnya seperti kain ini. Jika kita memotong dengan ukuran berapapun, kita akan mendapati motif yang bagus dan merata. Nah, seperti ini. Contoh lainnya, seperti ini. Oke, paham ya teman-teman? Tips kelima, sandingkan motif besar atau ramai dengan motif kecil atau sepi. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh kain dengan motif yang ramai, atau penuh ya, atau besar. Dan ini juga kain bermotif ramai. Jangan kita sandingkan satu sama lain, karena menyebabkan mata kita menjadi bingung, lelah memandang, dan terlihat kurang bagus. Sebaiknya motif ramai kita sandingkan dengan motif yang agak sepi. Contohnya seperti ini. Atau seperti ini. Tips keenam, sediakan kain polos aneka warna. Penggunaan kain polos berwarna membuat paduan warna kalian terlihat lebih harmonis. Kalian bisa menggunakan kain yang benar-benar polos atau bermotif marmer seperti katun Bali ini. Katun polos sangat baik bila disandingkan dengan kain bermotif. Paduan antara kain bermotif dengan polos juga membuat mata kita dapat beristirahat. Jika terlihat banyak paduan kain bermotif, mata menjadi lelah mandang. Oke, contoh paduannya seperti ini ya. Tips ketujuh, carilah padanan warna berdasarkan komponen warna yang ada pada kain motif Anda. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin memakai kain bermotif seperti ini. Nah, padanan warnanya bisa kita ambil dari warna-warna yang ada di motif ini. Misalnya ada warna biru muda, ada warna kuning, ada warna hijau, ada biru tua, dan ada juga warna ungu. Oke, coba kita sandingkan ya.
Tips ke-8. Hati-hati dengan penggunaan kain bermotif polkadot atau kotak-kotak. Penggunaan kain bermotif polkadot dan kotak-kotak yang berjajar rapi harus diperhatikan saat pemotongannya. Saat memotong, usahakan tetap lurus mengikuti motif sehingga nantinya tidak merusak keindahan patchwork Anda. Berikut ini contoh pemotongan yang baik. Perhatikan kain di sebelah kiri, ia sudah dipotong mengikuti motif polkadotnya. Sedangkan yang kanan kurang lurus dan tidak mengikuti motifnya. Begitu juga dengan kotak-kotak, kita harus memotong lurus mengikuti motifnya. Bagi pemula sebaiknya dihindari saja penggunaan kain polkadot dan kotak-kotak. Karena walaupun sudah dipotong lurus, kemungkinan menjadi miring setelah dijahit cukup besar, seperti ini. Tapi jika kalian tetap ingin memakainya, usahakan jahit dengan baik sehingga polkadotnya tetap lurus seperti ini. Tips ke-9. Gunakan desain board untuk melihat susunan kain Anda sebelum dijahit. Nah, contoh desain board seperti ini ya teman-teman. Bagian bawahnya terbuat dari papan, tepi-tepinya kita hias dengan bisban, dan bagian atasnya adalah dakron. Kalian bisa membuat sendiri dengan ukuran sesuka hati kalian, atau membelinya di ruang craftku. Fungsi desain board ini adalah sebagai tempat untuk mengotak-ngatik susunan kain sebelum kita jahit. Saya contohkan ya. Misalnya kita ingin menyusun kain menjadi seperti ini. Kita otak-atik sampai ditemukan susunan yang kita inginkan. Oke, atau bisa juga dengan susunan lainnya ya. Contohnya seperti ini. Oh iya, kain di desain board ini tidak jatuh ya teman-teman, menempel di dakron. Nah, jika sudah yakin dengan susunan kain kalian, kalian bisa membawanya ke mesin jahit dan jahit deh. Tips ke-10, tambahkan warna zinger. Zinger adalah suatu warna yang dapat membuat paduan kain kita menjadi tidak monoton dan terlihat lebih menarik. Contohnya seperti ini. Kita coba susun ya beberapa kain untuk menjadi sebuah blok. Saya contohkan susunannya seperti ini. Oke, sudah jadi ya. Tapi menurut saya susunan kain ini masih terlihat monoton. Coba kita ubah ya. Ingat tips sebelumnya. Padankan kain gelap dengan terang. Hijau termasuk gelap. Kita padankan dengan kuning yang terang. Hasilnya seperti ini. Terlihat lebih menarik bukan? Tapi menurut saya jika semua blok berwarna seperti ini juga terlihat monoton. Akan lebih menarik lagi jika kita tambahkan warna zinger. Contohnya seperti ini. Atau susunan lainnya seperti ini. Atau ini. Coba teman-teman bandingkan ya. Lebih menarik mana? Ini atau ini? Memang subjektif sih ya, tapi setidaknya teman-teman tahu contoh penambahan warna zinger itu seperti apa. Oh iya teman-teman, warna zinger itu lebih cerah dibandingkan warna-warna lainnya ya, atau warna yang di sebelahnya. Agar lebih paham lagi, saya coba ambil contoh lainnya. Ini saya ambil dari web diaryofquilter.com. Coba kalian perhatikan paduan kain yang sebelah kiri. Terlihat agak membosankan bukan? Sedangkan paduan kain yang sebelah kanan terlihat lebih menarik karena sudah ditambahkan zinger. Dalam contoh ini, warna zingernya adalah merah. Jangan lupa pertimbangkan pula keseimbangan letak zinger. Perhatikan warna merah ini. Mereka menyebar merata bukan? Oh iya, jumlah zinger sedikit saja ya. Tips ke-11, tentukan tema warna. Sebelum mulai berkreasi, ketika dihadapkan dengan pola, sebaiknya kita sudah menentukan tema warna yang akan kita gunakan. Apakah warna-warna sejuk seperti hijau, biru, dan ungu, atau warna-warna hangat seperti merah, kuning, dan oranye, warna netral seperti hitam, putih, abu-abu, krem, dan coklat, atau ingin menggunakan warna-warni atau tema colorful. Sebaiknya sudah ditentukan di awal.
Tema warna juga ditentukan dari jenis produknya. Contohnya, saat kita akan membuat selimut bayi, biasanya tema warna yang dipilih adalah biru untuk bayi laki-laki dan pink untuk bayi perempuan. Setelah menentukan tema warna, kalian bisa mulai deh mengikuti tips ketiga dan seterusnya di video ini. Tips yang terakhir, jangan takut salah atau jelek. Dalam memilih dan memadukan kain tidak ada kata salah atau benar, karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jangan takut salah atau merasa susunan kain kalian kurang bagus, karena siapa tahu setelah dijahit hasilnya terlihat menakjubkan. Oke, saya rasa cukup sekian tips dan trik dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa perbanyak latihan. Karena dengan latihan, insting atau intuisi kalian dalam memadu padankan kain akan semakin tajam. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam kreatif.